Bertumbuh dalam kasih, membangun kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kasih. Kasih adalah perasaan sayang dan peduli yang kita tunjukkan kepada orang lain. Ketika kita menyayangi seseorang, kita ingin membuat mereka bahagia dan merasa dihargai. Kasih bisa kita tunjukkan dengan cara membantu, berbagi, dan memperhatikan orang lain. Pengertian kasih dalam Alkitab. 1. Kasih adalah perintah. Tuhan memerintahkan kita supaya saling mengasihi, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, atau tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 6a. Yang kedua, kasih adalah pilihan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Yang ketiga, kasih itu adalah tindakan. Kasih atau cinta harus dibuktikan oleh tindakan atau perbuatan. Alkitab berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Dan yang keempat, kasih adalah komitmen. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Mengapa kasih penting? Kasih itu penting karena dengan kasih kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kasih juga membuat orang merasa senang dan aman, serta menjadikan hubungan kita dengan orang lain lebih dekat dan harmonis. Penerapan kasih. Kasih di rumah. Yang pertama, kasih sayang kepada orang tua. Orang tua selalu merawat dan menyayangi kita. Oleh karena itu, kita juga perlu menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Kita bisa membantu pekerjaan rumah, mendengarkan nasihat mereka, dan menunjukkan rasa terima kasih. Yang kedua, berbagi dengan saudara dan keluarga. Berbagi dengan saudara atau keluarga adalah salah satu cara untuk menunjukkan kasih. Kita bisa berbagi makanan, mainan, atau membantu ketika mereka membutuhkan sesuatu. Kasih di sekolah. Yang pertama, mengasihi teman-teman. Di sekolah, kita bisa menunjukkan kasih dengan bersikap baik kepada teman-teman. Misalnya, kita bisa membantu mereka saat mereka kesulitan, mendengarkan cerita mereka, atau bermain bersama dengan adil dan tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kasih juga bisa ditunjukkan dengan menghormati dan menerima perbedaan di antara teman, baik itu perbedaan dalam cara berpikir, keyakinan, atau latar belakang. Kasih kepada diri sendiri. 1. Merawat diri dan kesehatan. Mengasihi diri sendiri artinya kita peduli pada kesehatan dan kebahagiaan kita. Kita perlu makan makanan sehat, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Yang kedua, percaya diri dan bahagia. Mengasihi diri sendiri juga berarti merasa percaya diri dan bahagia dengan diri sendiri. Kasih di sekolah. Yang pertama, mengasihi teman-teman. Di sekolah, kita bisa menunjukkan kasih dengan bersikap baik kepada teman-teman. Misalnya, kita bisa membantu mereka saat mereka kesulitan, mendengarkan cerita mereka, atau bermain bersama dengan adil dan tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kasih juga bisa ditunjukkan dengan menghormati dan menerima perbedaan di antara teman, baik itu perbedaan dalam cara berpikir, keyakinan, atau latar belakang. Kasih kepada Tuhan. 1. Menaati perintah Tuhan. Tuhan memberikan aturan yang baik bagi kita, seperti tidak berbohong, tidak berkelahi, dan membantu orang lain. Dengan menaatinya, kita menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan. Yang kedua, berdoa dan bersyukur. Kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan sering berdoa dan mengucapkan terima kasih atas segala yang Dia berikan, seperti makanan, teman, dan keluarga. Kasih di sekolah. Yang pertama, mengasihi teman-teman. Di sekolah, kita bisa menunjukkan kasih dengan bersikap baik kepada teman-teman. Misalnya, kita bisa membantu mereka saat mereka kesulitan, mendengarkan cerita mereka, atau bermain bersama dengan adil dan tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kasih juga bisa ditunjukkan dengan menghormati dan menerima perbedaan di antara teman, baik itu perbedaan dalam cara berpikir, keyakinan, atau latar belakang. Membangun kasih dalam kehidupan sehari-hari.
Membangun kasih dalam kehidupan sehari-hari adalah proses yang membutuhkan kesadaran, ketulusan, dan komitmen. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kasih bukan hanya berarti menyayangi atau mencintai seseorang secara emosional, tetapi juga melibatkan tindakan yang mencerminkan kepedulian dan empati kepada orang lain. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun kasih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, empati dan pengertian. Yang kedua, berbagi waktu dan perhatian. Yang ketiga, memberikan bantuan tanpa pamrih. Yang keempat, mengendalikan emosi negatif. Yang kelima, menghargai perbedaan. Yang keenam, memberikan maaf. Yang ketujuh, menjadi teladan kasih. Dan yang kedelapan, memelihara kasih terhadap diri sendiri.